Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amrita. Mata kuliah dari Tafsir BK, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, yang pertama adalah pengertian Tuhan. Manusia senantiasa mencari siapa penguasa tertinggi atau ultimate reality di dunia ini. Penguasa tertinggi itu kemudian disebutlah Tuhan. Dalam bahasa lain, istilah Tuhan disebut Ilah, God, Hyang, Eli, dan lain-lain. Orang komunis dengan menggunakan pendekatan dialektika material sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bukan hanya komunis, banyak lagi orang di luar itu yang tidak bertuhan atau ateis. Akan tetapi Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia pasti bertuhan, mustahil tidak. Paling tidak, individu tersebut bertuhan kepada hawa nafsunya. Secara bahasa, Tuhan sinonim dengan kata God, the Lord God, Almighty God, Deity atau bahasa Inggris, God atau Belanda, Gold Jerman, Good Swedia Norwegia, Allon Phoenician, Ado Kanaites, Adonai Yahuwah, Elohim Eka, Eli atau Yahudi. Secara istilah, Tuhan adalah segala sesuatu yang paling dicintai. Apabila seseorang lebih mencintai mobil barunya daripada segalanya, maka mobil itu menjadi Tuhan baginya. Dengan demikian, ada orang yang menuhankan harta, tahta, wanita, dan lain-lain. Dengan kata lain, banyak manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah menegaskan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhan? Al-Quran, Surah 45 ayat 23. Dari pengertian akidah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai keberadaan Allah, akan dijelaskan mengenai akidah terlebih dahulu, karena akidah merupakan akar atau dasar dari Islam. Pengertian akidah terbagi menjadi dua, yaitu akidah secara etimologi atau bahasa dan secara syara atau istilah. Akidah secara etimologi berasal dari kata akada yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Yang kedua, akidah secara syara, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga rukun iman. Akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Yang C adalah kaidah-kaidah pokok berakidah. Kaidah-kaidah ini merupakan tulisan dari Syekh Ali At-Tanwi alam bukunya Ta'arif A'am bin Dinil Islam. Kaidah pertama, sesuatu yang dapat ditangkap oleh indraku, maka tidak diragukan bahwa itu ada. Kaidah kedua, ada beberapa hal yang belum pernah kita lihat dan kita rasakan. Akan tetapi kita meyakini keberadaan hal-hal tersebut seperti halnya kita meyakini hal-hal yang telah kita lihat dan kita rasakan. Kaidah ketiga, sejauh manakah pengetahuan yang dapat diperoleh indera kita? Apakah indera kita dapat mengetahui segala sesuatu yang ada? Yang dari dalil-dalil tentang adanya Allah menurut beberapa tokoh. Menurut Imam Syafi'i, dalilku adalah daun kertau, sebab meskipun daun tersebut memiliki satu rasa, satu warna, satu bau dan satu bentuk, akan tetapi jika dimakan oleh ulat sutra, ia dapat menghasilkan kain sutra. Jika dimakan oleh lebah, ia akan menghasilkan madu. Jika dimakan oleh biri-biri, ia mendapatkan daging dan susu biri-biri tersebut. Dan jika dimakan oleh rusa, ia akan menggemukkan dan mendatangkan bau wangi di tanduk-tanduknya. Lalu, siapakah yang telah menjadikan binatang-binatang tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda, padahal dimakan adalah sama, yaitu daun kertau? Yang dalil ilmiah tentang adanya Allah. Kaidah pertama, sesuatu yang ada atau tidak ada tidak dapat menciptakan sesuatu. Kaidah kedua, segala sesuatu yang terdapat pada sebuah benda menunjukkan sebagian sifat pembuatnya. Kaidah ketiga, seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin dapat memberi. Yang F, hikmah mengapa Allah tidak dilihat di dunia ini. Yang pertama, dunia adalah rumah bagi musuh-musuh Allah karena dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Yang kedua, jika orang mukmin dapat melihat
melihatnya, maka orang kafir dan berkata, jika aku melihatnya, maka aku akan menyembahnya. Yang ketiga, cinta kepada sesuatu yang gaib tidak sama dengan cinta kepada sesuatu yang tidak gaib. Yang keempat, dunia adalah tempat untuk mencari penghimpun. Jika manusia dapat melihat Allah, maka mereka akan meninggalkan penghidupan mereka, sehingga roda kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima, melihat Allah hanya dapat dilakukan dengan mata hati dan bukan dengan mata kepala manusia. Hal ini dimaksudkan agar malaikat dapat melihat kesucian hati orang yang beriman. Yang keenam, untuk menunjukkan betapa agungnya melihat Allah karena sesuatu yang sulit untuk diraih, menunjukkan betapa besarnya nilai sesuatu tersebut. Dan yang terakhir, Allah tidak dapat dilihat karena Dia Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, sebab pada dasarnya semua manusia memiliki sifat cinta kehidupan duniawi. Lanjut ke materi yang kedua adalah pengertian konsep kenabian. Kenabian adalah pemberian Allah dan kekhususan serta keistimewaan dari Yang Maha Tinggi lagi Yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kenabian itu berbeda dengan kerajaan dan pemerintahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, kenabian itu tidak dengan jalan mewarisi seorang nabi yang dilahirkan, sama sekali tidak dengan jalan mewarisi dari ayahnya. Bahkan kenabian itu keistimewaan murni dari Tuhan. Nabi adalah seorang manusia yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak wajib baginya untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia yang telah diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Perbedaan ini masih dapat diragukan karena pengertian Nabi atau Rasul adalah sama-sama manusia suci. Terlepas dari permasalahan menyampaikan kepada umatnya atau tidak, atau membawa syariat baru atau tidak, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihannya yang telah dikaruniai misteri wahyu dan harus kita teladani. Yang B, tugas-tugas Nabi. Pertama, mengajak makhluk untuk beribadah kepada Allah dan Maha Esa lagi yang maha memaksa. Ini adalah tugas dasar, bahkan merupakan kebutuhan dan kepentingan yang besar, merupakan sasaran setiap para rasul yang diutus, menunjukkan makhluk dengan yang menciptakannya. Yang kedua, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan larangan-larangannya kepada manusia, dan sungguh para rasul yang mulia telah memenuhi tugas itu untuk kesempurnaan tujuan. Dan yang ketiga, membimbing manusia dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Keempat, sebagai teladan dan ikut yang baik, teladan sempurna bagi umatnya, maka rasul yang mulia atas mereka lah lebih utamanya rahmat dan keselamatan dari Allah. Yang kelima adalah menerangkan kebangkitan dari kubur dan bangun dari kubur, memperlihatkan manusia dengan hal-hal setelah kematian berupa kepayahan dan kebingungan. Keenam, mengubah keinginan manusia dari kehidupan yang fana sementara kepada kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat. Yang C, eksistensi Nabi. Untuk memahami eksistensi Nabi, kita perlu mengenal tentang wahyu, mukjizat, dan juga urgensi diutusnya Nabi. Wahyu secara istilah linguistik memiliki berbagai arti, diantaranya isyarat, penulisan, tulisan, risalah, misi, dan wangsit, atau perkataan yang tidak diketahui asal-muasalnya. Mukjizat sendiri adalah bentuk ubahan dari kata ajaza yang mempunyai arti melemahkan atau menjadi tidak mampu pelakunya, atau yang melemahkan dinamai mukjiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka ia dinamai mukjizat. Yang ketiga, urgensi diutusnya Nabi, suatu hal yang tak bisa dipungkiri. Untuk sampai pada kebahagiaan dan kesempurnaan akhir manusia membutuhkan kepala hidayah khusus dari Tuhan sebagai pencipta. Yang pertama, tujuan Tuhan dari pencipta manusia adalah supaya manusia sampai kepada kesempurnaan akhirnya. Yang kedua, manusia dapat sampai kepada tujuan tersebut dengan ikhtiar dan pilihan mereka sendiri, dan kata lain, ia bisa sampai kepadanya ketika di sepanjang hidupnya ia menempuh suatu jalan dan metode lurus. Yang ketiga, untuk menempuh jalan lurus yang sanggup menjanjikan kebahagiaannya, manusia perlu untuk mengenal jalannya terlebih dahulu. Yang keempat, manusia tidak mampu mengetahui jalan tersebut dengan hanya bermodalkan pengetahuan logis maupun indrawi.
Manusia sampai saat ini belum mampu mengetahui dimensi berbagai eksistensi, bahkan hakikat diri mereka sendiri belum dapat diketahui secara benar. Dapat kita katakan bahwa substansi manusia merupakan salah satu misteri terbesar baginya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat yang sangat banyak dalam menentukan kebahagiaan sejati manusia, yang dia adalah tempat atau negara para nabi diutus. Berikut adalah tempat-tempat dan wilayah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Mekah, Mesir, Irak, Syam dan Palestina. Lanjut ke materi yang ketiga adalah pengertian iman. Definisi dari iman secara etimologi berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanah yang artinya percaya. Sedangkan secara terminologi menurut jumhur ulama, iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, al-qaulu bil lisan, wa al-a'malu bil arkan, artinya membenarkan atau dalam hati mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan mengamalkan perbuatan. Pengertian Islam sendiri adalah definisi dari secara etimologi berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman yang artinya pasrah atau tunduk, sedangkan secara terminologi yaitu agama yang berisi ajaran tauhid, menyerah diri serta tunduk kepada Tuhan Allah Maha Esa yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya. Pengertian ihsan, definisi ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab isim masdar ahsana ya uhsinu ihsanan yang berarti baik atau penuh perhatian. Sedangkan secara terminologi, ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya atau setidaknya kita selalu merasa diawasi olehnya. Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling berhubungan atau terdapat sangkut paut yang perlu diterapkan untuk menuju keridhoannya. Materi yang keempat adalah pengertian ibadah. Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh, al-ta'ah dan tunduk, al-khudlu. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Ruang lingkup ibadah. Islam amat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi mencapai keridhaannya serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan olehnya. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal-bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam amat luas sekali. Yang C, dasar-dasar ibadah. Ibadah harus dibangun atas 3 dasar. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mendahulukan kehendak perintah dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang apabila terdapat dalam seseorang niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain, bahwa ia tidak mencintai seseorang melainkan semata karena Allah, dan bahwa ia membenci kembali kepada kufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci untuk dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Anas bin Malik. Yang D, hakikat dan tujuan ibadah. Hakikat ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah sebuah terminologi integral yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perbuatan maupun ucapan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Makna ibadah. Ibadah adalah cinta dan ketundukan yang sempurna. Pada saat kita mencintai namun kita tidak tunduk kepadanya, maka kita belum menjadi hambanya. Dan pada saat itu kita tunduk kepadanya tanpa ada rasa cinta, kita pun belum menjadi hambanya sampai kita menjadi orang yang mencintai dan tunduk kepadanya. Yang F, jalan agar ibadah dapat diterima oleh Allah adalah ikhlas, meninggalkan riya dan muraqabah, dan terakhir jangan keluar dari waktunya. Yang G, tanda-tanda seseorang yang merasakan nikmat ibadah. Yang pertama, bersegera melakukan ketaatan. Yang kedua, memanjangkan sholat. Ketiga, berpuasa secara rutin. Keempat, baca Al-Quran. Yang kelima, menyesal ketika kehilangan untuk melakukan ketaatan. Yang keenam, rindu ingin bertemu dengan Allah. Jenis ibadah itu ada 2, ibadah mahadah dan ibadah ghairi mahadah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian akhlakul karimah. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, adat, kebiasaan. Karimah artinya mulia, terpuji, baik. Jadi akhlakul karimah ialah budi pekerti atau perangai yang mulia.
akhlak adalah tingkah laku makhluk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak adalah bentuk perilaku makhluk dalam berhubungan baik kepada haliknya atau kepada sesamanya. Yang B adalah tafsir ayat Al-Quran yang membicarakan tentang akhlak, yaitu surah Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tafsir surah Al-Qalam ayat 4, inilah satu pujian yang paling tinggi dan diberikan Allah kepada Rasulnya yang jarang diberikan Allah kepada Rasul yang lain. Hulukin azim, budi pekerti yang sangat agung jarang teranya. Budi pekerti adalah sikap hidup atau karakter atau perangai dibawa oleh latihan atau kesanggupan mengendalikan diri. Mula-mulanya latihan dari sebab sadar akan yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Lalu dibiasakan berbuat yang baik itu, kemudian menjadilah dia adat kebiasaan. Tidak mau lagi mengerjakan yang buruk, melainkan selalu mengerjakan yang baik dan yang lebih baik lagi. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dakwah. Prinsip metode dakwah menurut Al-Quran adalah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Untuk lebih jelas diantaranya mengacu kepada petunjuk Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 terdiri dari 3 prinsip, yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah, Al-Hasanah, dan Mujadalah bin allati hiya ahsan. Ayat tersebut berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Baik, mungkin hanya itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.